Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Budian akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bab ini merupakan bab kedua dari semester Gasal kelas 10 ya. Jadi kita simak apa sih sistem persamaan linear 3 variabel itu. Nah, sebelum kita belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel, kita kenal dulu tokoh yang sangat terkenal, yaitu Al-Khwarizmi. Nah, siapa sih Al-Khwarizmi itu? Al-Khwarizmi adalah penemu dari aljabar. Aljabar itu berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabr, yang berarti pengumpulan bagian yang rusak. Nah, aljabar ini adalah benang pemersatu dari hampir semua bidang matematika, yaitu digunakan sebagai dasar pemecahan persamaan. Nah, aljabar itu adalah ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol matematika dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol. Aljabar merupakan ilmu yang berbicara mengenai sifat operasi bilangan real, struktur matematika, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kita harus kenal Al-Khwarizmi ini? Al-Khwarizmi ini adalah tokoh yang sangat berperan besar dalam dunia matematika dan komputer ya anak-anak. Nah, pada kelas 10 semester Gasal ini kita akan belajar banyak tentang aljabar. Makanya Budian ingin mengenalkan dulu tokoh yang sangat legend ini. Nah, materi-materi aljabar yang kita pelajari pada kelas 10 khususnya semester 1 itu adalah tentang persamaan dan pertidaksamaan. Nah, kebanyakan kita akan belajar tentang bab ini. Nah, persamaan dan pertidaksamaan apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah nilai mutlak yang kemarin sudah dipelajari ya. Yang kedua adalah SPLTV yang akan kita pelajari. Kemudian rasional, persamaan dan pertidaksamaan rasional. Kalau ada rasional pasti ada irasional. Kemudian kita juga akan belajar tentang fungsi, dan yang terakhir adalah tentang invers fungsi. Nah, dua dari materi ini akan kita pelajari sebelum PTS, dan sesudahnya kita akan mempelajari 4 materi lainnya yang pasti berkaitan erat dengan aljabar. Oke, asik, intermezzonya udah selesai ya. Kita lanjut ke materi core atau materi inti kita, yaitu tentang definisi SPLTV. Oke, apa sih SPLTV itu? Nah, sebelum kita langsung ke definisi, kita ingat-ingat kembali tentang SPLDV. Pasti ingat ya, kelas 8 SMP itu sudah diulang-ulang mengenai SPLDV, di mana SPLDV itu adalah sistem persamaan linear 2 variabel, sedangkan SPLTV yaitu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dari namanya saja sudah ketahuan ya anak-anak, pasti perbedaannya apa. Nah, kita cacah dulu perbedaannya apa. Yang pertama adalah pasti tentang variabel. Dari namanya aja sudah tergambar kalau SPLDV itu pasti akan memuat 2 variabel sistemnya, sedangkan SPLTV itu akan memuat 3 variabel. Nah, 3 variabel ini biasanya bebas anak-anak, bisa X, Y, Z, bisa A, B, C, bisa super X, super Y, super Z, bisa MNO, terserah. Nanti penyusunannya itu tergantung pada soal dan tergantung pada ilustrasi soal cerita, biasanya seperti itu. Nah, perbedaan kedua adalah mengenai tanda hubung. Tanda hubung dari SPLDV maupun SPLTV itu pasti sama dengan. Kenapa? Karena pada namanya saja sudah tersirat ya, namanya sistem persamaan. Nah, karena dia persamaan berarti penggunaannya adalah tanda sama dengan tanda hubungnya. Kita lanjut, perbedaan ketiga adalah derajat. Nah, karena ada kata-kata linear di sini anak-anak, jadi derajatnya maksimal hanya 1, tidak boleh kuadrat, tidak boleh akar, tidak boleh perkalian antar variabel. Dia suku tunggal dengan derajat 1, sebagaimana sudah Budian jelaskan dulu ya tentang kelinearitasan. Oke, kalau ada perbedaan kita akan berbicara juga tentang persamaan anak-anak. Nah, persamaan itu
bedanya antara SPLDW dan SPLTV itu apa? Pasti persamaannya yang pertama adalah sebuah sistem, di mana yang namanya sistem itu lebih dari satu organ, lebih dari satu persamaan, karena di sini kan sistem persamaan ya, berarti dia lebih dari satu persamaan sehingga membentuk suatu sistem. Contohnya seperti ini. Sistem pernafasan. Artinya kan di dalamnya tidak hanya hidung ya anak-anak, pasti ada hidung, ada paru-paru, ada dan lain-lain, organ lain-lain. Begitu juga dengan sistem persamaan. Kalau sistem persamaan berarti persamaannya dia lebih dari satu. Nah, berapa sih tepatnya banyak persamaan dalam suatu sistem? Itu tergantung pada variabelnya anak-anak. Suatu sistem akan memiliki penyelesaian apabila banyak persamaan itu sama dengan banyak variabel. Jika kalian perhatikan pada SPLDV ini, dia memiliki dua variabel, sehingga dia harus memiliki dua persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Begitu juga dengan SPLTV. SPLTV di sini memiliki tiga variabel, sehingga dia harus memiliki tiga persamaan agar memiliki suatu penyelesaian. Bisa dipahami ya? Kemudian persamaannya lagi. Nah, untuk penyelesaian nanti akan ada penyelesaian tunggal, penyelesaian tak hingga, dan tidak punya penyelesaian. Nah, untuk tiga materi ini akan dijelaskan secara umum nantinya setelah PTS, akan dijelaskan secara khusus nantinya setelah kita mempelajari matriks di kelas 11 nanti. Nah, selain penyelesaian dan sistem, persamaan dari dua sistem ini yaitu tentang metode penyelesaian. Nah, metode penyelesaian yang digunakan ini hanya ada 3 pada bab ini, yaitu substitusi, eliminasi, dan campuran. Kita nggak boleh pakai metode determinan atau minor kofaktor. Kita nggak belajar itu. Untuk metode determinan dan metode minor kofaktor kita akan belajar pada bab matriks anak-anak. Jadi kita hanya fokus pada 3 metode penyelesaian ini. Bisa dipahami ya sampai sini? Oke, lanjut. Nah, apa itu SPLTV? SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel itu merupakan suatu sistem persamaan matematika yang terdiri dari 3 persamaan linear. Ingat ya, karena dia 3 variabel berarti harus ada 3 persamaan linear dengan persamaan variabelnya masing-masing 3, yaitu X, Y, dan Z. Kalau di sini disimbolkan X, Y, dan Z. Kalau variabel lainnya boleh nggak? Boleh, yang penting variabelnya harus 3. Nah, keterangannya di sini anak-anak. A1, A2, dan A3 itu merupakan koefisien dari X, B1, B2, dan B3 itu koefisien dari Y, dan C1, C2, C3 itu adalah koefisien dari Z. Sedangkan X, Y, Z itu merupakan peubah atau variabel, dan D1, D2, D3 itu merupakan suatu konstanta dengan A1, B1, C1, D1, A2, B2 hingga D3 itu anggota bilangan real. Jangan lupa anggota bilangan real, nggak boleh imajiner atau akar negatif, itu nggak boleh. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, ini adalah inti dari modul yang Budian share, yaitu tentang metode penyelesaian. Sebagaimana Budian jelaskan tadi, kita akan belajar 3 metode penyelesaian, yaitu yang pertama adalah metode substitusi. Nah, masih ingatkah kalian? Nggak ingat ya? Tahukah kalian saat melihat pertandingan sepak bola, voli, basket, pasti ada istilah substitute player. Apakah itu substitute player? Substitute player itu merupakan pemain pengganti atau pemain cadangan. Nah, definisi dari substitusi ini bisa diamati dari substitute player ini. Nah, apa itu? Metode substitusi adalah metode penyelesaian dengan mensubstitusikan atau menggantikan
salah satu peubah yang diambil dari salah satu persamaan linear yang paling sederhana ke persamaan lainnya. Nah, untuk contoh soal mengenai substitusi ini kalian bisa amati langsung pada modul. Di situ sudah Budian jelaskan secara detail bagaimana langkah-langkah atau algoritma penyelesaian penggunaan metode substitusi ini. Nah, metode kedua adalah metode eliminasi. Nah, kalau bicara masalah eliminasi itu pasti ingat suatu kompetisi, wah ada peserta yang tereliminasi. Nah, arti dari metode ini bisa dihubungkan dengan adanya eliminasi ini anak-anak, atau peserta tereliminasi, yaitu metode penyelesaian dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dengan menyamakan koefisien dari variabel yang dihilangkan. Kalau diperhatikan, dua metode ini sudah sangat familiar ya anak-anak. Sudah dijelaskan di kelas 8, sudah ada tesnya tentang materi SPLDV. Nah, perbedaannya mungkin nanti berapa kalinya. Kalau SPLDV itu kan cukup satu kali eliminasi, satu kali substitusi, selesai. Nah, kalau SPLTV ini mungkin membutuhkan lebih banyak penerapan metode, mungkin 2 kali eliminasi tambah masih substitusi, atau 3 kali eliminasi tambah substitusi, seperti itu anak. Jadi tidak bisa langsung selesai seperti SPLDV, langkahnya lebih panjang. Nah, perbedaannya di situ saja. Untuk metodenya, untuk langkah penyelesaiannya sama, tapi lebih panjang gitu aja. Nah, metode yang terakhir adalah metode campuran, yaitu campuran antara metode eliminasi dan substitusi. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke contoh soal. Selesaikanlah himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, di situ sudah disajikan suatu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada video ini Budian akan menjelaskan penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode campuran. Karena di dalam metode campuran itu ada metode eliminasi, ada metode substitusi. Jadi bisa kalian amati ya nanti ya. Oke, langkah pertama kita eliminasi salah satu variabel X atau Y atau Z. Jadi salah satu yang dieliminasi anak-anak. Nah, pilihnya gimana, Bu? Jangan lupa kalau mau mengeliminasi itu pilih yang paling sederhana. Sederhana apanya? Sederhana koefisiennya. Jika dilihat, misal Ibu akan memilih persamaan 2 dan 3. Kenapa? Karena ada variabel yang sama, variabel dengan koefisien yang sama dan sederhana. Di sini Z kan. Untuk persamaan 2, Z di sini punya koefisien 1. Dan untuk persamaan 3, Z ini ada koefisien 1 juga. Sehingga Ibu pilih persamaan 2 dan 3 dengan mengeliminasi Z. Nah, kenapa dipilih Z, Bu? Kenapa nggak yang lain? Boleh aja kalian memilih yang lain. Tapi di sini kita akan mencari yang paling mudah dieliminasi agar efisiensi waktu lebih terjaga. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian pilih X, pilih Y terserah. Boleh-boleh saja. Asal nggak bingung gitu aja ya. Oke, di sini Ibu pilih untuk mengeliminasi Z pada persamaan 2 dan 3. Di sini ada plus Z, ada plus Z. Kita kurangi agar Z-nya hilang karena eliminasi kan metode menghilangkan ya. Nah, untuk menghilangkan Z ini ada ketentuannya anak-anak. Jika tanda yang dieliminasi sama seperti ini plus plus, maka kita akan menggunakan tanda negatif. Tapi kalau yang dieliminasi tandanya beda, yang satu plus yang satu min, atau sebaliknya, kita akan menggunakan tanda ditambah seperti itu. Nah, setelah dieliminasi ternyata menghasilkan persamaan lagi, menjadi persamaan 2 variabel, yaitu min X min 3Y sama dengan min 7. Nah, ini menjadi persamaan ke-4. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kemudian karena kita memiliki SPLDV di sini anak-anak,
Jadi kita harus cari SPLDV lainnya. Biar apa? Biar bisa dieliminasi lagi. Nah, ketentuannya di sini pokoknya. Kalau yang pertama sudah kamu eliminasi Z, yang kedua kamu juga harus eliminasi Z. Kenapa? Agar nanti memperoleh SPLDV yang memiliki variabel yang seragam, sama. Kalau XY di sini juga harus XY, seperti itu anak-anak. Dengan cara yang sama kita akan mengeliminasi Z pada persamaan 1 dan 2. Nah, setelah dieliminasi Z-nya, jangan lupa untuk mengeliminasi koefisien harus sama, sehingga untuk persamaan pertama dikalikan 1 dan persamaan kedua dikalikan 3 agar koefisiennya menjadi sama. Nah, ingat karena tandanya yang akan dieliminasi berbeda, kita menggunakan tanda plus. Nah, sehingga diperoleh persamaan kelima adalah 7x min y sama dengan 5. Nah, ada dua persamaan baru, yaitu persamaan linear dua variabel. Bisa dipahami ya? Lanjut. Nah, anak-anak, karena tadi sudah Budian jelaskan kalau Budian akan menjelaskan metode campuran, jadi kita bebas memilih. Nah, untuk langkah 2 ini Budian tawarkan terserah kalian mau menggunakan metode substitusi atau eliminasi. Nah, kebetulan di sini Budian menuliskannya dengan metode eliminasi lagi, yaitu dengan mengeliminasi persamaan linear dua variabel hasilnya tadi, yaitu pada persamaan 4 dan 5 dengan cara yang sama. Yang pertama adalah memastikan koefisien yang dieliminasi sama, kemudian memilih tanda sehingga dihasilkan X sama dengan 1. Seperti itu anak-anak, eliminasinya biasa aja. Nah, kemudian untuk langkah ketiga, karena kita sudah memiliki satu nilai yaitu X, diperoleh X sama dengan 1, tinggal substitusi ke persamaan lainnya, yaitu persamaan 4 atau 5. Nah, di sini Ibu pilih untuk disubstitusikan ke persamaan 4, sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 2. Dengan cara yang sama kita substitusikan dua nilai yang sudah diperoleh, yaitu X dan Y, ke dalam persamaan 1 atau 2 atau 3. Nah, kebetulan Ibu pilihnya persamaan 3, bebas anak-anak pilih berapa, dan diperoleh Z-nya sama dengan 3. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya bisa ditulis 1, 2, dan 3. Nah, di sini perbedaannya dengan nilai mutlak anak-anak. Kalau nilai mutlak, himpunan penyelesaian itu ditulis dari yang terkecil. Tapi kalau SPLTV itu ditulis berdasarkan urutan variabel anak-anak. Kalau variabelnya X, Y, Z, berarti ya tulisnya dalam X, Y, Z, di mana X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3, seperti itu. Nah, kalau variabelnya PHR, berarti ya ditulis berdasarkan urutan PHR. Seperti itu ya anak-anak, jangan sampai salah lagi. Karena pada tahun lalu, pengalaman tahun lalu tuh banyak kesalahan di sini. Penulisannya dari yang terkecil. Padahal kita punya susunan variabel di sini. Jadi nggak boleh ketuker-tuker. Bisa dipahami ya? Baik, sesuai kesepakatan. Wow, di sini ada 2 soal untuk absen genap dan absen ganjil. Silahkan dicoba, digunakan untuk ketentuan presensi ya anak-anak. Untuk presensi genap bisa mengerjakan soal ungu dan ganjil bisa mengerjakan soal merah. Kemudian selain 2 soal ini, Ibu harap kalian juga mencatat hal-hal yang sulit yang nantinya akan ditanyakan pada awal pembelajaran, biar nanti tidak tertunda-tunda hingga di akhir, seperti itu ya. Jadi selain mengerjakan soal presensi, kalian juga diharapkan untuk menuliskan hal-hal yang sulit dimengerti. Kalau sudah paham ya udah, nggak ditulis nggak apa-apa. Tapi kalau belum paham, Ibu harap jangan malu-malu untuk bertanya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan,
kita diskusikan di grup diskusi kita. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah disimak penjelasan dari Budian. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.